sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Aturan mainnya nanti teman-teman yang mau bertanya silakan angkat tangannya lalu menyebutkan nama dan asalnya. Oke, mungkin 3 penanya. Terima kasih. Siapa yang ingin bertanya? Pak Bambang Nursena yang saya hormati. Sama dengan pendahuluan mahasiswa kami tadi, pembicaraan yang melibatkan berbagai agama pasti menyentuh hal-hal sensitif. Tapi insya Allah dengan semangat persaudaraan dan kasih sayang akan kita lalui masalah sensitivitas itu. Injil Barnabas itu kan ditolak oleh komunitas Kristen. Ya. Saya ingin bertanya sebetulnya bagian mana yang menjadikan Injil Barnabas itu harus ditolak. Kalau kesalahan-kesalahan data kecil itu saya kira juga terjadi di dalam Injil-Injil yang lain. Misalnya when down padahal seharusnya when up misalnya. Saya kira itu kesalahan kecil yang tidak harus berimplikasi kepada satu stigma heretik. Mohon maaf, apakah mungkin penolakan terhadap Injil Barnabas itu sebetulnya karena ada indikasi yang menunjukkan Muhammad yang akan datang setelah Yesus. Kalau tadi disebut the admirable, itu mungkin istilah yang baru muncul di abad-abad pertengahan gitu ya. Tapi saya pernah membaca juga bahwa dengan makna yang sama tetapi dengan menggunakan kata Yunani, Muhammad itu juga disebutkan gitu, dalam Farekrida atau apa saya lupa itu. Apakah benar asumsi saya itu? Yang kedua, apa sesungguhnya keberatan yang paling utama umat Kristiani sehingga tidak menerima Muhammad dan meyakini Muhammad sebagai nabi sebagaimana Yesus dan Musa alaihi wassalatu wassalam. Dan yang ketiga, terakhir, bagaimanakah sikap saudara-saudara Kristiani terhadap para hermeneut yang pada umumnya berangkat dari gereja, tetapi kemudian tampak sekali usaha mereka untuk membuat Bible diterima oleh modernitas. Banyak sekali yang berusaha menyuwun sewu, misalnya kalau tidak salah Emilio Betti, kemudian yang ingin tanda kutip menyelamatkan Bible dari irasionalitas begitu. Dan ini dari kalangan gereja sendiri. Misalnya banyak hal-hal yang mereka anggap mitologis sekali yang tidak mungkin bisa diterima oleh nalar modern. Sehingga harus ada upaya demitologisasi misalnya terhadap Bible itu. Nah, bagaimana? Apakah pandangan-pandangan para hermeneut yang kritis tersebut juga menjadi mainstream di dalam dalam pikiran para penganut Kristiani? Saya kira itu, mohon maaf. Terima kasih. Untuk penanya yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang, tapi bukan Nursena, Pak. Jadi kalau kebetulan namanya sama, saya jadi jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir. Mungkin sudah ratusan, bahkan puluhan, bahkan ratusan kali saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Karena memang saya sudah sering mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Bambang sekitar 2 tahun lebih. Jelas yang saya tahu Pak Bambang ini adalah orang yang pernah belajar di Timur Tengah, apakah itu di Syria dan sebagainya. Dan ia pertama kali yang mengenalkan tentang kekristenan ortodok di Indonesia.
pertanyaan saya begini Pak Bambang. Tadi apakah tadi sudah disampaikan apa belum? Mohon maaf karena saya tadi agak telat, jadi baru beberapa menit yang lalu saya datang, mohon maaf. Jadi misalkan nanti tadi sudah disampaikan dengan rinci, ya mungkin bisa diulangi lagi karena saya baru datang. Tentang problematika Injil Barnabas ini. Jadi sesuatu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dosen Agus tadi bahwa ini ditolak karena apakah memang penolakan ini berdasarkan bahwa di dalamnya ada nubuat-nubuat tentang Muhammad. Yang kedua tentu bahwa sahabat-sahabat dari atau teman-teman dari Kekristen menolak tentu berdasarkan siapa sebenarnya penulis ini. Tadi saya sudah ke teman-teman yang mungkin mendengarkan, dia mengatakan kata Pak Bambang pendeta siapa itu. Nah, begini Pak, ya, tentang yang menulis Injil Barnabas ini sendiri, saya mendapatkan beberapa jawaban yang mohon maaf berbeda. Bahkan itu mohon maaf dari teman-teman Kristen itu sendiri. Pernah saya tanyakan ini siapa sebenarnya penulis Injil Barnabas, kenapa ini ditolak? Dia mengatakan bahwa yang menulis ini ada yang mengatakan salah seorang warga yang berkedudukan di Austria. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ini ditulis oleh Mustafa de Arande, salah seorang Muslim yang ada di Spanyol. Pertanyaan saya, siapa sebenarnya penulis Injil Barnabas ini? Menurut Pak Bambang Rosena, dan tentu dengan didukung dengan bukti-bukti sejarah maupun bukti-bukti secara tertulis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Yang pertama, bagaimana tentang adanya kontradiksi? Sebetulnya begini, kalau kitab itu munculnya kira-kira ratusan tahun, kontradiksi yang dipahami oleh orang modern itu harus didefinisikan ulang apa. Kalau Anda tidak usah ngomong 1500 tahun lah. Zaman Pangeran Diponegoro dengan sekarang aja kan alam tanggalannya beda, hitungan waktunya beda. Coba kira-kira kalau kita membaca tulisan dari zaman Majapahit. Ini satu contoh, ini belum lama, ini baru ratusan tahun. Ya, misalnya, Putra Nira Sang Sinagara, Beri Pamotan, Pungkasan Beri Kertabumi, Kapernah Paman, Prabu Muktaring Kedaton, Isaka Warsa, Sunyanura Yuganing Wong, ini bahasa Jawa kuno ini. Kira-kira Anda paham nggak kira-kira bahasa ini? Terus kemudian orang berdebat sekarang tentang runtuhnya Majapahit tahun berapa. Lalu semua yang ditunjuk itu angka. Ada yang mengatakan 100 tahun setelah tahun 1500, ada yang mengatakan 1478, itu kan kontroversi. Yang menolak dan yang menerima sama-sama pakai kalender yang beda dengan zaman Majapahit. Karena waktu itu belum ada penulisan angka, yang ada Surya Sengkala. Zamannya Sultan Agung baru dibuat yang namanya Candra Sengkala. Karena hitungannya pakai bulan. Lah ini belum sampai 1000 tahun, masih 600-an tahun, kita kontroversinya sudah seperti itu. Apa ini bertentangan? 1400 apa 1478 Pak? Angkanya 1400, cara bacanya pakai Surya Sengkala, Sunya 0 juga, Sunya Nora 0 juga, 4 wong 1. Diwoco malik terbalik 1400. Baban Demak, Nir ilang kertaning jagat 1400. Entah ada peristiwa apa itu, yang penting angkanya itu. Sejarah nasional membuat angka 1478, itu awal pudarnya Majapahit. Karena apa? Karena sudah tidak ada pembaca yang ngerti hitungan zaman Majapahit. Kalender zamannya Yesus itu beda dengan kalender zamannya Paus Gregorius. Kira-kira kalau kita membaca Alkitab Tawarik dan Kitab Raja-Raja, itu lebih kuno lagi dari setelah pembuangan Babel. Sebelum pembuangan Babel itu tahun 600 sebelum Masehi. Nah, belum lagi tentang apa? Beda-bedanya pertama sistem kalender. Kedua, zaman Nabi Musa, itu kan ditulis kira-kira tahun 1300-an sekian. Belum ada bulan namanya bulan Nisan. Bulan Nisan itu dikenal setelah periode kitab suci ditulis setelah pembuangan Babel. Karena dari kata Nisanu, musim semi.
Sebelumnya itu namanya etanim. Lah ini beda. Paskahnya di kitab Tawarik kok etanim. Di kitab nabi-nabi kok Nisan. Lah etanim itu ya Nisan, sama Anda ngomong akad dengan minggu. Gitu loh kira-kira. Ini mudah sekali dijawab. Banyak orang yang kurang membaca ada yang mengatakan begitu. Karena apa? Kitab suci yang ditulis ribuan tahun yang lalu dipahami menurut logika zaman sekarang. Saya berikan contoh, jangankan kitab suci. Zaman kerajaan Sriwijaya aja beda kok. Belum lagi kompleksitas perjanjian baru. Karena di perjanjian baru, ketika gereja ada di Yerusalem, kalendernya pakai kalender Ibrani. Ketika gereja melangkah ke Antioquia, mulailah muncul gereja ortodoks Syria. Ke Mesir mulai Koptik muncul. Kalendernya apa? Beda-beda lagi. Orang Koptik mulai kalender Anno Martiri dihitung melalui peredaran bintang Sirius. Tetapi orang Yerusalem kuno memakai kalender Ibrani yang disebut kalender seperti Islam, Anno Hijriah itu, pakai peredaran bulan. Ketika tanggal itu dikonversikan ke dalam teks yang lain, harus ada penyesuaian. Seorang lahir tanggal 27 bulan Julkaizah tahun 1383 misalnya. Ayo masihnya berapa? Ngitung Natal, saya bisa hitung kepada Anda. Sampai detail saya bisa ngitung. Karena apa? Saya belajar kekristenan dari sumber aslinya, sumber primer. Saya tidak menafikan orang barat yang belajar kitab suci. Tetapi rata-rata yang mereka baca itu sumber sekunder. Jadi misalnya, Natal dituduh kelahiran Dewa Matahari. Lalu sedangkan Natal itu sudah ditentukan di Mesir tahun 189 kok. Kalender penyembahan Dewa Matahari baru tahun 274 zamannya Aurelius. Karena orang barat termasuk penulis entry Christmas di Britannica, Americana, tidak pernah baca buku Didaskalia Apostolorum yang pakai bahasa Koptik, bahasa Yunani, dan itu yang saya koleksi sampai hari ini. Nah makanya bagi saya, perbedaan informasi karena sistem kalender yang berbeda, angka tahun yang berbeda, itu persoalan sejarah, bukan persoalan ini. Kedua, visi teologis yang berbeda. Masing-masing penulis itu punya latar belakang yang mewarnai tulisannya. Karena di dalam pandangan Yahudi Kristen, yang namanya wahyu itu bukan sesuatu yang turun dari langit. Tetapi wahyu itu menyejarah. Taurat bicara dalam bahasa manusia. Kata misalnya orang Yahudi. Kristen juga demikian. Setelah aku menyelidiki dengan seksama segala peristiwa yang terjadi di antara kita, dari saksi mata dan pelayan firman misalnya. Artinya di situ ada riset. Nah, sekarang ini definisi tentang wahyu aja kita belum sama kok. Kita mau menilai agama orang dari perspektif kita, itu loh kira-kira. Nah itu satu. Kedua, kenapa Injil Barnabas itu ditolak? Pertama, bukan karena isinya Muhammad atau tidak, menerjemahkan aja orang Kristen kok. Islam kan tinggal enaknya sudah diterjemahkan. Kan jarang yang ngerti bahasa Itali. Yang ngerti bahasa Itali kan pastor-pastor Katolik. Sudah diterjemahkan tinggal baca. Kalau orang Kristen punya niat jahat, nggak perlu dong diterjemahkan. Ngapain diterjemahkan? Itu merugikan kita. Tapi karena semangat keilmuan kita terjemahkan. Sampai penerjemahnya di dalam bahasa Arab pun juga orang Kristen Koptik. Namanya adalah Khalil Sa'adah. Tetapi demi keilmuan dia memberikan contoh bahwa memang dalam konteks perjanjian baru itu misalnya ada persoalan-persoalan angka tahun, misalnya Yesus lahir zaman Kirenius atau tidak. Tetapi bangunan dasar seluruhnya betul ditemukan prasasti tentang kata iterum, bahwa dia yang kedua kali bertakhta. Tetapi soal Injil Barnabas ini parah sekali karena memang abad 16 dari abad pertama. Jadi bukan persoalan ada Muhammad atau ada tidak ada Muhammad, bukan, tapi karena semangat keilmuan. Lah memang Injil abad 16 masa mau dipakai? Sedangkan peristiwanya abad pertama. Sekarang gini, Anda percaya nggak proklamasi 17 Agustus tahun 1945? Percaya dari mana? Dokumennya ada, Pak. Koran-koran dari zaman Jepang, Suara Asia, Arsip Nasional memang ada. Kemudian kira-kira ratusan tahun kemudian, orang mengatakan, loh kenapa informasi saya nggak diterima? Lah yang jelas kamu datang tiba-tiba dan punya nilai sejarah, bagaimana mau diterima? Nah soal admirable, itu bukan soal begitu. Karena di dalam naskah kuno manapun, sekarang ini terlalu mudah saudara-saudara.
Ada teman-teman yang mengartikan parakletos itu dengan periklitos yang terpuji, admirable. Tidak ada naskah manapun yang eksis dari 5.780 naskah. Semuanya berbunyi sama. Hode parakletos tu penefma tu agion hupemsei dan seterusnya. Seorang penghibur yaitu Roh Kudus. Dan penghibur ini dalam bahasa Yunani parakletos. Parakletos ini ditulis dengan huruf alfa, tidak ada huruf lain. Sebab kalau bahasa Ibrani kan seperti bahasa Arab. Ya ada jitir, bahasa Arab itu kan dibentuk dari 3 huruf ya, bahasa Ibrani namanya sores. Misalnya salum dari shin, lamit, mim, sama dengan bahasa Arab salam. Nah, kemudian di situ ada menjadi kata kerja baru, kata benda baru. Itu tergantung bagaimana pemakaiannya. Salam, muslim, taslim, itu kan satu akar kata. Tapi kalau bahasa Yunani nggak bisa. Parakletos ya parakletos, periklitos ya periklitos. Karena apa? Seperti bahasa Indonesia, cowek nggak bisa dibaca cuek. Nggak bisa dibaca cowok, ya cewek. Karena itu memang struktur bahasanya berbeda itu. Lah naskah kuno itu melestarikan kata parakletos itu dari kitab Ratapan. Kitab Ratapan menerjemahkan parakletos dari menahem. Menahemma dalam bahasa Aram. Nah kata menahem ini untuk apa? Sang penolong, sang pembela. Makanya dalam bahasa Yunani modern, advokat itu parakletos. Yesuslah parakletos, di mana disebutkan 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Kalau kamu berdosa ada pembela antara kita dan Allah, ada parakletos, yaitu Yesus Kristus yang adil. Roh Kudus disebut alon parakleton. Parakletos yang lain, tapi kata alon itu menunjukkan satu dan berhubungan. Sementara kata uteros itu lain bertentangan. Misalnya, lo yihye Elohim akhirim alfanai. Jangan ada Elohim lain, ilah-ilah lain di hadapan hadiratku. Misalnya, di Kalok 10 perintah Allah. Itu disebut theoi uteroi, ilah-ilah yang lain. Odeis theos uteros. Jangan ada ilah yang lain. Uteros itu lain bertentangan. Tapi alos atau alon itu yang lain tapi dalam hubungan. Karena Roh Kudus itu rohnya Allah atau hidup ilahi yang dalam diri Allah. Sementara Yesus itu adalah firman yang menjadi daging. Bukan Yesus yang disebut Tuhan itu kemanusiaannya itu bukan. Yang mati itu ya bukan Tuhan, manusia. Maka dikatakan yang dibunuh dalam keadaan manusia. Seperti Quran turun ke dunia ada 2. Yang pertama yang kelihatan yang bisa diterjemahkan, bisa dibaca dengan lipatan bibir, gerakan lidah, kata Imam Al-Ghazali dalam Qawaidul Aqwaid. Tetapi ada Lauhul Mahfud yang kekal. Yang kekal dan yang temporal. Begitu juga ketika firman menjadi manusia, ada dimensi kekal dan dimensi temporal. Gitu lah. Dan itulah yang disebut alon parakletos dan alos parakletos. Seorang bapak gereja dari gereja Syria Timur, namanya Timotius Al-Awal. Dia mengatakan, seorang Kristen boleh saja mengatakan Muhammad berada di jalan para nabi. Tapi kenapa kita tidak langsung mengatakan Muhammad itu nabi? Lah karena sudah tutup, tidak ada kesempatan lagi. Sama dengan orang Islam mengatakan Muhammad kataman nabiin. Lah kalau ada nabi setelah Muhammad kira-kira bagaimana? Kesulitan karena apa? Secara moralitas itu universal. Baik itu baik sekalipun tidak terjadi di wilayah kita. Tapi kita tidak terlalu berambisi untuk harus mensinkronkan teologinya. Karena apa? Karena definisinya aja belum sejalan. Bagaimana kita memaksakan teologinya? Saya contoh, rasul dalam iman Kristen dan Islam itu beda maknanya. Rasul dalam Kristen itu berasal dari kata Ibrani Selia. Artinya apa? Seorang yang punya otoritas mewakili umat. Jauh dari perbedaan seorang nabi menerima wahyu dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya, seorang rasul menerima wahyu wajib menyampaikan kepada umatnya. Dan definisi ini dibuat tahun berapa? Sementara kata Salia sudah berlaku untuk iman Kristen dan Yahudi jauh sebelum Islam lahir. 600 tahun berlalu tentu saja definisi itu ada yang berkembang toh. Nah, artinya di dalam Kristen Ibrahim bukan rasul. Di dalam Yahudi Musa bukan rasul. Tapi Musa adalah nabi, Ibrahim adalah nabi. Rasul hanya ditentukan untuk wakil-wakil kongregasi Yahudi. Makanya disebut Selia Hasibur. Jadi Yesus itu imam besar, makanya disebut rasul. Beda dengan definisi rasul yang dipaksakan oleh banyak orang yang berpolemik lintas agama itu gitu loh. Nah seperti ini selesaikan dulu dong apa definisinya.
Jadi artinya kadang-kadang ungkapan yang sama dimaknai berbeda, tapi ungkapan yang berbeda ide iman yang beda diungkapkan dalam bahasa yang sama gitu loh misalnya. Kemudian keberatan apa? Tidak ada keberatan kalau memang teksnya memenuhi syarat, kan tidak memenuhi syarat. Memang teksnya ya sekarang ini loh. Ada problematik perjanjian baru ya. Tetapi bahwa perjanjian baru ketika Yesus itu lahir, kaisarnya namanya Tiberius, penguasa Yudea namanya Herodes, tidak bertentangan dengan fakta sejarah manapun juga. Bacalah Yosefus, bacalah 12 kaisar Roma, semuanya sejalan. Karena apa? Yang nulis memang orang yang sejalan. Yang menjadi wali negeri, Pontius Pilatus, itu katanya Injil Barnabas, ini bukan kesalahan kecil, ini kesalahan fatal. Karena apa? Pilatus itu baru menjadi wali negeri itu pun sementara. Itu setelah pemecatan Herodes Archelaus. Jadi ketika Herodes Agung meninggal, itu kemudian ada 3 orang yang dipilih oleh Kaisar Roma, yaitu Archelaus, Antipas, dan Filipus. Karena Archelaus ini ambisinya terlalu tinggi untuk menguasai kota suci waktu itu, tanah Israel waktu itu, dipecat. Sensus yang pertama ditulis Injil Lukas masa Kirenius itu sensus Pax Romana, kesatuan Romawi. Sensus yang kedua juga ditulis di dalam Kisah Kira Rasul pasal 5, itu sensus untuk apa? Melacak sisa-sisa pengaruh kejahatan Archelaus. Dalam rangka menyelamatkan jajahannya Roma, maka kemudian Kaisar Tiberius mengangkat Pilatus, dan itu tidak hanya ditutup perjanjian baru. Untuk mengatakan seperti itu tidak usah dibaca perjanjian, tutup saja Injil. Baca Yosefus, itu clear sejarah itu. Lah Injil Barnabas satu pun nggak ada yang masuk itu. Bagaimana tahun Yobel dikatakan 100 tahun itu kebangetan itu. Ada orang yang masih membela dengan nada yang sangat apologetik. Mungkin kata 100 itu karena kaburnya antara huruf L dengan huruf C. Kalau L itu hanya 50, terus ditulis itu C itu, dia aslinya di sini cento. Kan orang bisa lihat tuh aslinya. Makanya saya anjurkan untuk mahasiswa, belilah sumber primer. Kenapa ada banyak orang yang membaca Injil Barnabas berbeda-beda? Karena tidak punya bukunya ini. Makanya dia terus bikin spekulasi yang macam-macam. Misalnya dia Mustafa de Arandi. Saya pastikan yang namanya penulis Injil Barnabas itu Framarino. Karena apa? Pertama, fakta bahwa pada waktu itu politik inkuisisi gereja menelan banyak korban. Dan korban pemaksaan agama itu orang Muslim dan orang Yahudi. Dari Marano dan Morisco. Kemungkinan yang namanya Framarino itu korban inkuisisi. Lalu melampiaskan dendamnya di masa permusuhan umat beragama zaman abad pertengahan itu, menulis Injil Barnabas. Cuman karena dia belajar sejarahnya tidak komplit, makanya terlalu bersemangat nulis Injil sampai 222 pasal. Maka saya katakan ini the gospel of Gregetan. Ya kan? Tidak ada dalam sejarah Injil sampai 200 pasal itu tidak ada kalau bukan orang marah. Nah itu yang pertama. Kedua, catatan-catatan pinggir itu tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Karena apa? Periksa uji karbon dari teks itu kan masih sangat baru. Wong teks dari abad pertama aja bisa tentukan. Misalnya Papyrus 52, itu yang dikenal John Ryland Papyrus. Isinya hampir separuh dari Injil Yohanes. Dulu abad lalu, orang baru periksa uji karbon itu baru menentukan abad. Sekarang udah ketinggalan. Teknologi terbaru, periksa uji karbon itu hanya bisa berjarak puluhan bahkan tahunan saja. Maka sekarang uji karbon terbaru, P52 itu asalnya dari tahun 115 Masehi. Yohanes anak Zebedius menulis Injilnya tahun 90. Karena menurut catatan Bapak Gereja kuno, misalnya Papias. Papias itu siapa? Muridnya Yohanes langsung. Polikarpus, muridnya Yohanes langsung. Kalau di Islam ini seperti tradisi sanad itu loh. Itu di gereja ortodok dipertahankan. Kenapa orang-orang Protestan itu tidak paham itu? Karena dia terlalu baru, zaman VOC baru muncul. Akibatnya apa? Karena kekurangan data primer tadi, dia melakukan eksperimen-eksperimen yang terlalu jauh mengambil kesimpulan. Misalnya Natal, perayaan Dewa Matahari itu baru dipersoalkan tahun berapa? Tahun 1700 sekian itu, zamannya Paul Ernest Jablonski. Terus kemudian diikuti oleh orang Katolik dan dibenedikkan. Karena apa? Mentalitas orang Katolik itu minder sama Protestan. Nah itu loh kira-kira.
Itu bisa dilacak dengan sumber-sumber primer langsung. Kemudian bagaimana sikap saudara-saudara Kristen terhadap para seket gereja yang mengatakan bahwa ternyata Bible tidak tahan dengan teks-teks modern, itu suara abad lalu itu. Sekarang udah ketinggalan kereta. Sekarang kenapa saya bilang begitu? Sekarang gini, jujur saja lah. Penemuan arkeologi itu dari mana awalnya? Dari gereja. Penemuan arkeologi Timur Tengah itu diawali dari namanya Rosetta Stone. Tahun 1795 itu dimulai ketika Napoleon Bonaparte menduduki tanah Mesir. Lalu salah seorang tentaranya menemukan satu batu tertulis dalam 3 bahasa, yaitu bahasa hieroglif, bahasa Mesir kuno yang dipakai pada zaman para Fir'aun. Kemudian bahasa demotik, bahasa Mesir kuno dipakai di antara demos, rakyat, dan bahasa Yunani. Adalah seorang Perancis Katolik, di agamanya masih muda, umur belasan tahun, sudah menguasai 4 bahasa kuno. Ibrani, Yunani, Latin, Aramaik. Ketika dia mendapat pengumuman dari zaman Napoleon, siapa yang mau ikut ekspedisi arkeologi ke Mesir? Dia datang. Bingung waktu di Mesir. Apa yang dia lakukan? Dia tanya, komunitas terkuno dari gereja ini, dari Mesir ini apa? Islam bukan, baru abad ke-7. Kristen Ortodok Yunani juga tidak. Kristen Koptik Ortodok. Nah, untuk dia bisa komunikasi dengan orang setempat, dia pakai bahasa Arab. Lalu masuk gereja, bingung dia. Wah, ini ada liturginya kok selain bahasa Arab, ada bahasa Yunani, ada bahasa Mesir kuno. Tetapi ketika nama-nama dewa itu diganti dengan nama Yunani, misalnya Theos, Agios, Theos, Agios, Iskiros, Agios, Thanatos, diterjemahkan pakai bahasa Arab. Kudusullah, Kudusul Qawi, Kudusul Ladzi la yamut, irhamna. Al-Masdulil Abi Walibni Warahil Kudus Al-Ana wa Kulhainin wa ila Dahri Dahirin Amin. Ini enggak ada Islamnya. Ini Kristen asli ini. Itu, apa artinya itu? Wah, ini berarti ada bahasa-bahasa kuno yang dipakai di sini. Ya, gimana kami bisa belajar? Di amat-amati itu. 23 tahun dia bisa memecahkan. Dilihat bahasa Yunaninya jelas. Oh, di sini ada kata Ptolomaus. Di sini ada kata Kleopatra. Yang selama itu hanya lewat cerita Antoni Kleopatra, ternyata ini tokoh historis, dilacak sama dia. Terus ada tulisan dalam bentuk huruf, dalam bentuk tanda gambar seperti matahari. Jangan-jangan ini matahari ini. Ini bahasa kuno yang sudah tidak berlaku lagi ribuan tahun. Dilihat bawahnya ada kata Helios. Ini matahari, jangan-jangan matahari. Dia datang ke gereja kuno itu, tanya, kamu punya Alkitab selain bahasa Arab, bahasa apa? Yunani. Selain bahasa Yunani, bahasa Koptik. Apa itu bahasa Koptik? Bahasa zaman Fir'aun. Kok hurufnya huruf Yunani? Iya, ketika Rasul Markus datang ke Alexandria, penerus-penerusnya menciptakan peradaban baru. Makanya menciptakan huruf baru. Kayak orang Jawa sekarang, Anda lihat itu orang Arab suruh baca Arab Pegon kan tidak ngerti. Itu produk lokal karena itu menunjukkan bahwa bangsa kita bangsa besar sampai bisa bikin tulisan Arab Pegon. Begitu juga di sana. Dilihat ternyata kamu tanya bahasa Koptik, iya. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah tenggelam. Bahasa Koptiknya apa? Oh, bahasa Koptiknya adalah on. Bahasa Koptiknya adalah ra. Ada 2 kata, ra dan on. Ra itu apa? Matahari. Itu dia baca dari Alkitab. Orang-orang Israel membangun kota namanya Ramses. Ra itu hari. Mese itu artinya apa? Artinya anak. Anak sang matahari, anak dewa matahari. Nama aslinya Musa apa? Moshe. Mo itu air yang mengalir. Mese itu bahasa Mesir kuno. Artinya anak. Anak yang diambil dari air yang mengalir. Ketemu sudah ini bahasa. Sejak saat itu muncul namanya Egyptologi. Ini asalnya dari Bible ini. Kok dianggap Bible bertentangan dengan pengetahuan bagaimana? Yang mulai arkeologi adalah Alkitab kok. Seumpama waktu itu tidak ketemu kata Ramses, tidak akan ketemu arkeologi Mesir kuno. Baru mulai ada penggalian di di Rasamra, penggalian di Babel, ketemulah kota-kota kuno, kota Abraham, namanya apa?
Til Turahi, cocok dengan namanya Abraham dalam Alkitab Terah. Ya toh? Til Nahur, cocok dengan nama Nahur, berarti nama-nama Abraham itu pasti bukan nama Yunani, pasti bukan nama Arab, tapi nama Akadia kuno. Dan itu cocok. Mertuanya Yusuf namanya Potifera. Poti itu yang dipersembahkan Vera kepada Ra, matahari. Sama dengan orang Jawa, namanya Suryawan. Ketika jadi Islam, keluarga besarnya sebelumnya ditambahi Muhammad Suryawan. Lupa Surya itu dewa Hindu itu. Namanya juga Kristen ditambah Ignatius Surya Hadi. Surya itu bahasa Hindu, Hadi itu yang utama itu. Jadi ini sebuah inkulturasi bahasa. Dan untuk baca teks Alkitab, Anda harus paham Ibrani. Ibrani pun bukan Ibrani zaman Ariel Sharon. Ibrani MacD ditulis pakai bahasa Ibrani, bukan itu. KFC ditulis pakai bahasa Ibrani, enggak. Anda harus belajar namanya paleografi, tulisan-tulisan kuno. Karena untuk memahami naskah Qumran, Anda enggak bisa cukup hanya membaca teks Ibrani modern. Nah itulah kira-kira perkembangan huruf, lalu arkeologi, lalu bahasa. Itu minta maaf. Orang-orang yang menyebut dari Eropa yang teolog genit itu enggak tahu yang begini-begini ini. Saya minta maaf, bukan saya merendahkan, tidak. Tapi terlalu dangkal untuk memahami naskah yang usianya ribuan tahun hanya bermodal bahasa Inggris sekedarnya, bahasa Yunani. Bahasa Yunani Perjanjian Baru itu beda dengan bahasa Yunaninya Plato. Gitu loh. Terus yang terakhir, kemudian dari arkeologi Mesir kuno itu muncul arkeologi kota Abraham, Ur-Kasdim, baru muncul penggalian Yeriko. Setelah Yeriko, baru muncul penggalian Holy Land. Pada saat para teolog yang meragukan bahwa teks-teks itu hanya bersifat simbolik, itu muncul sebelum era penemuan arkeologi. Satu contoh misalnya, seorang meragukan apakah dalam Perjanjian Baru ada ungkapan 5 serambi dalam kolam Siloam. Mana tidak pernah ada arkeolog yang membuktikan ada 5 serambi. Lalu dia tafsirkan, oh kalau gitu itu hanya sifatnya alegoris, 5 serambi itu 5 Torat Musa. Jadi itu nggak bisa dipahami secara literal. Tahun 1961 ketika buku ini terbit, pada saat yang sama timnya Marshall itu menemukan memang benar dalam penggalian kolam Siloam ada 5 serambi. Dan itu terbit pada saat yang sama ketika buku itu dipakai sampai hari ini. Makanya belajar teologi aja nggak cukup. Harus belajar arkeologi juga. Arkeologi Borobudur Anda pelajari yang baru abad ke-8. Masa arkeologi Mesir kuno dari tahun 3000 tahun yang lalu tidak kita pelajari, padahal itu ketika kita ngomong dalam Al-Quran, dalam Injil tentang Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang. Fir'aun itu paraoh artinya. Itu tiang besar. Dan di mana itu sebutan paraoh itu mulai? Setelah generasi Old Kingdom. Ketika kerajaan Israel, kerajaan Mesir kuno pindah dari Giza menuju ke Luxor dan sebagainya. Baru Anda lihat sendiri ke sana. Saya beberapa teman dari Al-Azhar itu saya anjurkan, kamu kalau mau tahu sejarah Mesir, jangan hanya baca Perjanjian Baru, karena Perjanjian Baru kan baru muncul abad pertama. Jangan baca hanya Quran yang muncul abad ke-7. Kamu baca langsung itu, temuan-temuan arkeologi itu. Sebagai seorang ilmuwan, ketika Anda belajar arkeologi itu, tutup dulu kitabmu, Bibelmu. Supaya apa? Supaya kita bisa netral, jangan kita dipenjara karena teks. Karena teks itu membimbing kita, oke lah kalau secara hidayah silahkan. Tapi kalau secara ilmu pengetahuan, masa kita bisa mengkritisi teksnya orang, teksnya kita sendiri kita protek, kan tidak fair itu gitu loh. Nah oleh karena itu, saya menyatakan tentang pentingnya gereja ortodok itu di mana? Karena gereja ortodok itu saksi hidup dari semua data-data arkeologi itu. Coba Anda mau belajar bahasa Yunani. Pembawa gereja ortodok pertama itu bukan saya, tapi Romo Daniel. Nah kemudian generasi setelah Romo Daniel itu kan menekankan aspek tentang liturgi gereja, sejarah gereja. Saya tidak bisa hanya begitu. Karena apa? Ketika saya masuk dalam salah satu gereja ortodok saja, berarti saya menutup akses informasi saya untuk ortodok yang lain. Makanya saya memperkenalkan kajian Syriak, kajian Koptik dalam konteks ini. Anda mau tahu bahasanya Yesus? Sampai sekarang Alkitab Pesita masih ada, bahasa Suryani. Dipakai tidak hanya sebagai bahasa liturgi, tapi bahasa sehari-hari.
di Maklula, Said Naya di Syria. Anda mau pakai bahasanya Pontius Pilatus, bahasa abad pertama, masih dipakai teks suci Perjanjian Baru. Anda mau cari bahasanya Nabi Musa, masih dipakai dalam kitab Taurat. Anda mau cari bahasanya Fir'aun, jejak-jejaknya dijumpai dalam kitab Ibrani. Misalnya, nama Asnat itu kekasih Nait. Nait itu dewa kuno zamannya Yusuf. Yusuf ketika menjadi Perdana Menteri, nama Yusuf itu kan nama Ibrani, Yosef. Ketika di Mesir mendapatkan nama baru. Apa itu? Safnah Paneah. Di situ kunci hidup. Hidup, makanya Akhenaton, Aton yang hidup. Nah ini nggak cukup hanya bisa ditelaah dari bahasa Arab yang terlalu baru untuk itu. Tidak cukup diambil dari bahasa Yunani, Perjanjian Baru yang konteksnya terlalu jauh. Harus diambil dari teks langsung yang melestarikan bahasa Koptik. Yaitu apa? Gereja Ortodok Koptik. Ini ada di Mesir, tidak ada di Syria. Makanya saya tidak kerasanan kalau hanya di satu tempat. Saya mau passing over dari semua tradisi keagamaan. Soal kemudian saya coming back kepada agama saya sendiri. Karena saya harus punya rumah supaya kalau mati ada yang mengubur. Kan itu saja sebetulnya. Tapi konteksnya apa? Konteksnya bahwa orang beragama itu jangan taklid buta itu loh. Kita mesti melihat problematik masing-masing teks itu. Dalam semua apa yang saya katakan, Injil Barnabas sama sekali tidak masuk dalam hitungan itu. Karena apa? Terlalu baru. Sama dengan Anda membahas zamannya Patih Gajah Mada abad ke-13 berdasarkan naskah Melayu, itu pun bukan bahasa Jawa, tapi bahasa Thailand itu loh. Lah bahasa Italia aja belum ada kok. Jadi Perjanjian Baru itu bukan sewenang-wenang ini yang cocok dengan iman Kristen diambil, yang tidak cocok dibuang. Tidak seperti itu. Makanya apokrif atau kanonik dalam gereja Ortodok itu tidak serigit dalam gereja Protestan. Gereja Protestan itu kan sudah mewarisi teks yang sudah tertutup gitu loh. Lalu di gereja Ortodok kan tidak, misalnya kisah tentang Bunda Maria dipelihara di Bait Allah oleh Zakaria. Yang itu ada di dalam Quran, ya kan? Tetapi dalam Alkitab kan sebenarnya tidak ada, implisit ada, tapi tidak ada. Itu ada dalam dokumen gereja Synaxarion yang diabadikan dalam buku yang namanya Protevangelium Yakobi. Bagi orang gereja Ortodok tertentu, ini kitab apokrif, ya. Tapi karena kitab apokrif ini ditulisnya paling dekat dengan peristiwa, tidak peduli, diambil. Diambil untuk apa? Mengisi kekosongan sejarah. Tapi normanya tetap yang kanonik gitu loh. Jadi apokrif kanonik itu bukan sesuatu yang batas hitam putih, enggak. Apalagi kalau hanya sekedar ini menguntungkan iman itu, tidak ada pertimbangan semacam itu. Contoh lain misalnya, di dalam ajaran Katolik dan Ortodok sebetulnya kitab yang disebut dengan Biblia Hebraika itu kan sebetulnya warisan dari Yahudi Yamnia. Setelah gereja kuno dikutuk sama orang Yahudi lewat konsili lokal yang mengatakan terkutuklah orang-orang Nasrani maksudnya, itu orang Kristen. Hendaklah nama mereka tercabut dari kitab kehidupan, itu tahun 90 Masehi. Dokumennya dinamakan Birkat Haminim, itu tahun 90 Masehi. Gaung daripada pengutukan itu adalah apa? Orang-orang Yahudi mulai menolak Septuaginta. Karena dalam Septuaginta ada bukti keperawanan Maria, di mana kata Parthenos itu artinya tidak sekedar perempuan muda yang bisa perawan atau tidak, tapi harus berarti perawan. Nah, kemudian karena gaung penolakan itu, orang-orang Yahudi menolak teks-teks yang disebut Septuaginta tadi. Tetapi penolakan orang Yahudi terhadap Septuaginta itu juga tidak serigit gereja modern. Buktinya apa? Yesus memperingati perayaan yang namanya penahbisan Bait Allah. Itu diambil dari buku Makabe, 1-2 Makabe, yang dipakai oleh gereja Katolik dan gereja Ortodok. Gitu loh. Jadi karena begini, dalam iman Kristen firman itu tidak menjadi kitab dalam pengertian harafiah. Tapi firman itu turun dalam sosok manusia Yesus yang adalah peristiwa. Maka Injil bagi iman Kristen adalah peristiwa kabar baik, bukan kitab yang turun dari langit. Dalam sejarah, dalam ilmu agama-agama, ini harus jujur dihormati. Kenapa Timotius awal tidak keberatan mengatakan Muhammad berada di jalan para nabi? Di satu pihak dia tetap bisa mengagumi nilai-nilai kebaikan pada agama lain, tapi di pihak lain dia tetap untuk menjaga koridor
teologisnya dengan agama lain. Ini mirip. Anda bisa mengikuti bahwa ada orang agama Bahai yang orangnya kelakuannya baik-baik ketimbang kelakuannya yang suka bakar-bakar toko itu. Secara ortopraksi dia baik. Tapi kan kitabnya kitab setelah Al-Quran, Pak. Nabinya juga Muhammad Baha'ullah. Itu sudah tutup, Pak, pewahyuan kita. Namanya katamu Nabi Muhammad. Kita tidak bisa mengakui Bahai. Tapi kalau kelakuan baik ya kita akuilah, Pak. Artinya apa? Seperti itu, setiap agama itu punya batas. Bagi orang Yahudi, nggak mau mengakui Yesus perjanjian baru. Karena apa? Musa itu puncak pewahyuan. Bagi iman Kristen, Yesus itu puncak pewahyuan. Artinya, tidak relevan lagi untuk tuntutan imannya. Tetapi tidak untuk tuntutan etikanya, moralnya. Hubungan, karena iman itu tidak hanya, kebenaran tidak hanya dibatasi dengan ortodoksia. Kebenaran iman, tapi juga kebenaran berperilaku dan kebenaran penyembahan. Makanya ketika Timotius awal mengatakan Muhammad berada di jalan para nabi, tidak menyalai imannya, tetapi juga tidak menutup mata objektifnya bahwa Nabi Muhammad memang berjasa besar di dalam misalnya mengarahkan bangsa Arab sampai kepada satu deklarasi bahwa tidak ada ilah selain dari Allah. Gitu loh kira-kira. Dan itu ternyata cocok dengan perjanjian baru. Tetapi definisi kenabian, definisi pewahyuan itu memerlukan jalan panjang lagi untuk kita berdialog. Makanya perlu dialog teologis seperti ini. Terima kasih. Materi yang dibawakan oleh narasumber juga telah dijelaskan dengan baik. Semoga apa yang telah dipaparkan oleh kedua narasumber ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, terutama dalam hal menjaga toleransi di Indonesia, khususnya di kota Salatiga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.